Saudari dan saudari yang terkasih, manusia Herodes adalah pribadi yang berwajah, yang bersikap mendua. Dari satu segi, dia mencintai kebenaran, mencari kebenaran. Dari segi lain, dia melanggar dan berbuat banyak yang jahat. Orang itu gila akan kuasa, takut terjadi kudeta, terjadi pengambilan alih tahtanya. Begitu dia mendengar bahwa ada seorang raja yang baru lahir di Bethlehem, berita dari 3 ahli nujum, dia berusaha untuk membunuh. Takut betapapun kecilnya, jangan ada yang menyaingi dia. Dia yang berkuasa. Apa saja dia laksanakan untuk bertahan. Malah kononnya katanya dia punya 3 anak laki-laki. Semuanya dibunuh karena takut bahwa ada di antara mereka yang mau mengadakan kudeta, menjatuhkan dia, mengambil alih kekuasaannya. Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis gara-gara dia mengambil istri dari Herodias, mertuanya bukan, adik iparnya, sebagai istri yang kedua. Yohanes Pembaptis tegur dia. Orangnya tidak mau ditegur, gengsi. Saya benar. Yohanes dipenjarakan. Tapi aneh, walaupun dipenjarakan, siapa yang saban hari menengok Yohanes Pembaptis, mendengarkan nasihat-nasihatnya? Herodes setiap hari turun dari istana, datang ke penjara, duduk bersama Yohanes Pembaptis dan mendengarkan teguran nasihatnya. Dia mencari kebenaran walaupun bertindak yang jahat. Akhirnya dia mendengar ada sosok pribadi yang menarik. Orang khobarnya luar biasa. Mujizat-mujizatnya mengagumkan. Siapa gerangan orang itu? Yang disebut Yesus dari Nazaret. Yang dulu pernah mau dibunuh. Maka dia mencari tahu. Ada macam-macam rumor, macam-macam isu. Itu Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Masa betul? Namanya kau bunuh dia secara tidak adil, dibangkitkan. Takut. Jangan-jangan itu betul. Kalau dia begitu hebat, begitu berkuasa, dia bisa merugikan saya. Ada yang mengatakan seorang nabi yang luar biasa muncul. Akhir zaman sudah nyambung pintu, takut dia. Singkatnya, pengen lihat mana orangnya, mau berjumpa dengan Yesus. Tapi tidak mendapat kesempatan. Malahan Yesus itu pergi. Begitu dia mendengar berita bahwa sedikali itu Herodes mau membunuh dia. Tapi akhirnya tiba saatnya di mana dia berjumpa dengan Yesus sebagai tahanan. Ketika Yesus itu diutus, dikirim oleh Pontius Pilatus ke Herodes. Silakan adililah dia. Pendapatmu bagaimana? Tapi sial. Sekata pun tidak keluar dari Yesus. Diinterogasi, ditanya-tanya gini, nggak jawab. Maka akhirnya disuruh kembali kepada Pontius Pilatus. Gagal. Dia tetap bertahan antara mencari kebaikan, kebenaran, dikuasai oleh ketakutan dan kejahatan. Sekarang tinggal bagi kita suatu pertanyaan.
Apakah pribadi Herodes sudah mati belum? Mungkin kita mengatakan, sudah lama, sudah ribuan tahun yang lalu dia sudah mati, pasti mati. Tapi pribadinya barangkali masih hidup dalam diri kita. Pribadi kita yang suka mendua, yang suka pengen yang baik, tapi berbuat yang jahat. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, aneh, saya pengen berbuat yang baik, tapi yang nyata aku berbuat yang jahat. Mau mencari Yesus, buat apa? Supaya dia menguntungkan saya, atau saya mau mengikuti dia dan bertobat. Maka bagusnya walaupun Injil hari ini pendek saja, bagusnya menjadi bahan renungan. Sejauh manakah kita manusia mendua, mirip sedikit banyak dengan Herodes yang tidak bisa dipegang, tidak lurus, tapi pribadi skizofreni mendua. Semoga saja kita memihak kepada Yesus, mengikuti contoh teladannya, menghormatinya, dan menjadi murid yang baik dan setia. Semoga demikian.